Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan selalu berbahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adinda Isyarah Masal Sabila, biasa dipanggil Adinda atau Dinda. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Angkatan tahun 2023 dengan NIM 23020074003. Asal daerah saya Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara perihal pengalaman saya untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara. Membahas seputar pengalaman, setiap insan manusia pasti mengalami sebuah pengalaman dalam hidupnya, baik yang berkesan baik ataupun buruk. Setiap pengalaman yang terjadi tentunya meninggalkan sebuah kenangan dan juga pembelajaran bagi yang mengalaminya, termasuk saya. Pengalaman yang akan saya ceritakan berlatar tempat di bangku sekolah. Pertama, akan saya mulai dari masa sekolah menengah pertama. Saya merupakan alumni siswi SMP Negeri 1 Pandaan yang berlokasi tidak jauh dari alamat rumah saya, kurang lebih sekitar 2 km, meskipun harus melintasi jembatan di atas jalan tol yang ketika siang hari terasa sangat terik. SMP Negeri 1 Pandaan memberikan banyak pengalaman berkesan bagi hidup saya. Saya bertemu dengan banyak teman-teman baru dari daerah yang sama dengan asal sekolah yang berbeda. Saya berteman dengan teman dari berbagai kalangan, baik yang seangkatan maupun kakak kelas. Di sekolah ini juga, saya bisa bertemu dengan teman, sahabat, kakak laki-laki yang sangat baik. Dia turut hadir dalam kisah hidup saya hingga kini, walaupun untuk saat ini terhalang oleh jarak yang terlampau jauh, yaitu Pandaan dan Surabaya. Selain bertemu dengan orang baru, saya juga berkesempatan untuk menjelajah hal dan pengalaman baru. Banyak ekstrakurikuler yang ada di sekolah saya, salah satunya jurnalistik. Pada awalnya, saya iseng mengikuti ekstrakurikuler itu karena saya bingung mengikuti ekstra apa yang berkaitan dengan kepenulisan. Sebab saya lebih mahir di penulisan cerpen dan naskah drama dibanding karya tulis yang lain. 2 tahun bergabung, akhirnya saya dapat mempelajari hal baru di bidang jurnalistik. Mulai dari belajar wawancara, menulis artikel, dan melatih kemampuan berbicara. Meski sampai saat ini sejujurnya, saya belum sepenuhnya mahir dalam ketiga hal tersebut. Di akhir masa SMP, saya sempat menjuarai lomba jurnalistik tingkat sekolah yang berlokasi di SMA Negeri 1 Pandaan, sekolah saya sewaktu SMA. Pada perlombaan tersebut, saya mendapat juara 3. Beralih ke masa SMA, masa sebagian besar orang katakan sebagai masa yang paling indah. Namun menurut saya biasa saja, karena saya tidak begitu merasakan kesenangan. Yang ada malah kebimbangan dan juga keresahan. Keresahan itu muncul ketika saya menduduki bangku kelas 11, di mana saya merasa salah jurusan. Saya terpilih masuk jurusan IPA, padahal awalnya saya menduga akan masuk jurusan bahasa sebab nilai tes penjurusan saya tinggi di bidang bahasa. Namun Tuhan berkata lain. Saya terpaksa harus menjalani 3 tahun bersama mata pelajaran saintek yang menyebalkan itu. Apalagi saya satu kelas bersama orang-orang yang dominan fokus mengejar prodi saintek. Saya merasa tertinggal, bahkan pernah merasa bodoh sendiri di kelas, karena tidak begitu menguasai mata pelajaran peminatan IPA. Selama 3 tahun di SMA, saya tidak pernah mendapat juara kelas. Bahkan ranking selalu masuk 30 besar. Hal itu sempat membuat saya berkecil hati. Namun, orang tua saya tidak mempermasalahkan hal itu karena mereka tahu jika bakat saya bukan di situ. Kedua orang tua saya terus mendukung apapun cita-cita saya selagi sesuai dengan keinginan dan tidak memberatkan saya. Akhirnya,
Saya berusaha menerima kenyataan serta berdamai dengan diri sendiri dan belajar fokus pada bidang yang saya minati, yaitu bahasa Indonesia. Untuk meredam rasa kegelisahan saya mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kelas seperti ekstrakurikuler paskibra dan jurnalistik. Pada kedua kegiatan tersebut, saya belajar banyak hal baru, terutama di kemampuan berorganisasi. Saya juga bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki ketertarikan di bidang yang sama, yaitu paskibra dan jurnalistik. Saya bersyukur sekali bisa melanjutkan bakat dan ketertarikan saya di bidang-bidang yang saya inginkan, meskipun harus menetap di jurusan yang tidak saya sukai. Di akhir masa SMA, saya berkesempatan melaksanakan tugas akhir yang berkaitan dengan dunia kepenulisan dan perfilman. Saya mendapatkan tugas membuat proyek film berbahasa Jawa. Saya merasa antusias memperoleh tugas tersebut karena sudah lama saya ingin karya saya dipublikasikan dalam bentuk film. Namun sayangnya, karena keterbatasan waktu dan berdekatan dengan hari kelulusan, proyek tersebut terpaksa berhenti di tengah jalan. Hal itu sempat membuat saya kecewa. Namun, saya segera buang rasa kecewa itu, sebab pasti proyek tersebut bisa terrealisasikan di perguruan tinggi nanti. Berkat karunia Tuhan, bersyukur saya terpilih menjadi salah satu siswi eligible yang berkesempatan mengikuti SNBP. Di luar dugaan, dengan nilai pas-pasan dan tanpa sertifikat, saya berhasil lolos SNBP di program studi impian saya, yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, meskipun bukan di universitas impian saya. Namun, saya tetap bersyukur karena tidak semua orang bernasib baik seperti saya. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.